Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di sini di channel Trader Journal. Oke, teman-teman, pada video kali ini kita bakal ngebahas cara gambar market structure, teman-teman. Oke. Jadi kita bisa menentukan tren dari market structure dan bisa juga untuk menentukan posisi entry kita dengan menggambar market structure. Jadi untuk market structure ini sangat penting, teman-teman. Tadi balik untuk melihat peluang. Pertama, untuk melihat apakah ada peluang di market atau tidak. Lalu yang kedua, teman-teman, bisa kita tambahkan untuk melihat tren yang sedang berlangsung secepat mungkin. Jadi teman-teman, untuk market structure bisa kita lihat untuk mendeteksi tren. Misal ada perubahan tren, kita bisa mendeteksi lebih cepat dibanding dengan indikator. Contohnya EMA, teman-teman ya. Jadi untuk market structure kita bisa lihat kondisinya lebih cepat dibanding EMA, teman-teman, jika ingin melihat tren atau perubahan tren terjadi. Nah, di market structure sudah mulai membentuk perubahan arah tren, tapi di EMA-nya belum crossing misal. Nah, kita bisa lihat dari market structure-nya terlebih dahulu, teman-teman. Untuk awal, teman-teman, kalau yang masih baru, teman-teman bisa manfaatin yang namanya ini ya, line chart atau garis, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman yang masih baru bisa belajar marking kayak gini dulu. Misal dari sini kita belajar dulu, teman-teman ya, kayak gini. Nah, jadi untuk menggambar market structure penuh dengan subjektivitas, teman-teman ya. Penuh dengan subjektivitas. Di sini kita perlu membakukan yang namanya market structure, teman-teman. Jadi kita perlu membakukan market structure. Nah, gimana supaya baku? Artinya kita tidak jauh beda, teman-teman ya, untuk melihat market structure tidak subjektif. Kita akan mengurangi subjektivitas market structure. Teman-teman bisa memanfaatkan indikator yang namanya pivot ya, pivot high low. Nah, jadi yang namanya pivot ini adalah kita melihat area tertinggi di beberapa segmen. Misal nih, ada week yang terakhir ini adalah pivotnya, teman-teman. Nah, kita untuk menggambar market structure agar menjadi lebih baku, kita bisa lihat dari pivot yang paling tinggi dan paling rendahnya, teman-teman. Oke. Misal di sini kita ada lihat ini adalah high yang paling tinggi alias pivotnya, teman-teman. Misal kita pengen gambar downtrend. Kenapa downtrend? Bisa kita lihat di sini EMA-nya cross ya, EMA-nya ke bawah, berarti sedang downtrend. Nah, kita bisa gambar, misal kita pakai ini polyline ya, polyline. Kita bisa belajar dari sini, teman-teman ya. Misal dari high terakhir ke sini. Ini walaupun tidak terlalu sempurna, teman-teman, tapi ini bisa ngebantu teman-teman untuk belajar market structure. Nah, kita bisa gambar yang paling rendah dan paling tinggi di beberapa segmen, teman-teman. Nah, misal di area sini ya, di segmen yang ini, yang paling rendahnya mana? Yang ini. Nah, yang ini yang paling tinggi yang mana di sini? Nah, kayak gini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat market structure lebih jelas. Nah, misal kita lanjut. Dari sini kan kita lanjut nih. Dari sini yang mana paling rendahnya? Di segmen yang ini. Ini kan satu. Kita bisa lihat kayak gini misal. Terus kayak gini. Ya kan? Nah, bisa kita lanjut, kita bisa lihat. Jadi teman-teman bisa menggambarnya seperti itu, teman-teman ya, untuk belajar awalnya. Biar apa? Biar lebih mudah teman-teman untuk menggambar market structure. Kenapa? Karena market structure penting banget, teman-teman, untuk melihat peluang di market, adanya peluang atau tidak gitu. Nah, kita di sini kita lihat lagi low kayak gini. Nah, ini cara menggambar market structure, teman-teman ya. Teman-teman bisa manfaatin ini atau memakai zigzag ya, indikator zigzag. Nah, ketika kita pakai indikator zigzag, mirip kan, teman-teman, menyerupai. Nah, jadi teman-teman bisa kombinasikan juga dua indikator ini. Nah, kita lihat si indikator zigzag juga menggambar dari pivot yang paling low, pivot yang low, dan juga yang high, teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat market structure dengan jelas memakai ini. Kita bisa lihat cara menggambar market structure yang ideal ya. Nah, kita bisa lihat di segmen yang ini paling tinggi yang mana gitu ya. Terus segmen yang ini paling rendah yang mana gitu. Jadi kita bisa lihat nih.
Nah, dari sini kita bisa lihat untuk Euro USD yang terakhir, dari market structure kan dia ngebikin higher low di sini ya. Dia ngebikin higher low. Berarti ini sedang bullish. Kita di idealnya cari buy teman-teman ya. Nah, berarti kita tinggal cari si koreksi harganya ini ya ke bawah entah kemana untuk melanjutkan uptrendnya. Ini untuk ekspektasi kita teman-teman. Nah, kalau teman-teman pakai EMA juga bisa. Jadi teman-teman, tugas market structure ini tadi untuk menemukan peluang atau tidaknya di market dan juga untuk melihat tren teman-teman. Apakah terjadi tren atau tidak untuk di Euro USD. Trennya sedang sideways, sedang bullish atau sedang bearish gitu. Dan juga ini tadi, kalau kita sudah ngerti trennya, kita nggak bakal terjebak tren yang nggak jelas. Misal tren sedang kuat bullish, kita tidak nge-sell teman-teman, kita cari buy. Tren sedang bullish, kita nge-buy. Tren sedang bearish, kita cari sell. Jadi benar-benar hitam atau putih gitu. Benar-benar hitam atau putih. Nggak yang tren sedang kuat bullish kita malah counter sell. Ya otomatis cenderung banyak lossnya teman-teman. Kenapa? Karena counter trend. Oke. Kan logikanya untuk tren cenderung berlanjut. Misal kita contohin. Nih, misal dari ini teman-teman ya, dari kita mundurin coba. Nih, misal dari tahun tadi daily coba ya. Nih, misal bisa kita lihat ya dari market structure ini. Ini kan dari tahun 2021 teman-teman ya, 2021 bulan Juni. Kira-kira teman-teman dari sini kan bisa kita lihat. Kalau kita cari sell doang di Euro USD di tahun 2021 bakal lebih banyak profitnya kan dibanding kita nyaring buy doang. Misal kita nge-buy di sini ya. Kita nge-buy di sini. Nah, kemungkinan ya TP-nya paling panjang tuh sampai sini aja kan kalau kita lihat dari structure-nya. Nah, terus kita cari buy di Euro USD counter trend, kita pendek doang teman-teman untuk profitnya. Terbalik dengan kalau kita cari sell. Kalau kita cari sell kita bakal banyak dapat profitnya teman-teman ya. Karena follow trend. So kita ada lihat di sini ada supply ya kan. Kita nge-sell doang teman-teman ya di Euro USD ini. Setahunan itu kita nge-sell doang misal. Kita lebih banyak dapat profitnya karena trend following teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ketika ada perubahan tren, kita ada lihat di sini kalau kita aktifin pivot candle-nya, di sini ada membuat high baru. Artinya ada perubahan tren ketika tren terjadi gitu. Jadi ada cenderung tren menjadi bullish dan ternyata naik terus teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat pentingnya market structure untuk mendeteksi awal perubahan tren teman-teman ya. Nah, itu untuk market structure. Jadi teman-teman untuk kedepannya bisa latihan aja teman-teman ya, latihan pertajam markingnya teman-teman. Karena ini penting ketika kita trading. Misal kita ganti di per GBP USD. Nah, di sini kan bisa kita lihat teman-teman ya, bisa kita lihat. Kalau yang terakhir ini kan high, low, high. Nah, terus kita lihat di sini yang paling rendah di sini yang mana teman-teman. Nah, ini kan belum valid, makanya indikatornya belum ngegambar nih. Bisa kita lihat di sini. Di sini kan bisa kita lihat yang paling low-nya di mana daerah sini teman-teman. Yang ini kan gitu. Jadi sementara dia masih ngebikin di H1-nya di lower low, tapi belum valid. Kenapa? Karena belum bikin swing kan. Nah, jadi idealnya untuk sekarang lagi cari sell teman-teman di GU. Kenapa? Dia bikin lower low. Nah, kalau EMA mungkin belum cross. Nah, di EMA-nya sudah mulai crossing, tapi belum kebuka 4-4-nya kayak gini ya kolomnya ya. Tapi sudah mulai crossing. Nah, jadi kita bisa deteksi tren teman-teman, belajar dari market structure dan pivot candle. Jadi kita harus ngerti pivotnya teman-teman, pivot pointnya ya. Jadi daerah mana yang paling low dan paling high-nya teman-teman. Nah, jadi di GU kita cari sell dulu sementara. Jadi teman-teman itu bakal lebih terarah tradingannya ke depannya. Kedepannya bakal lebih terarah. Kenapa? Kita sudah ngerti trennya. Jadi teman-teman bisa lebih tenang, nggak FOMO dan lain-lain. Kenapa? Karena kita following trend. Kebanyakan pasti selamat karena following trend teman-teman. Atau NZD USD. Nah, jadi di NZD USD sini kan sedang uptrend nih teman-teman. Nah, ini dengan sangat jelas kalau kita matiin juga kan jelas juga ya ini untuk indikatornya. Nih sedang uptrend teman-teman. Jadi teman-teman untuk awal yang masih bingung untuk entry di mana? Awalnya teman-teman mungkin harus belajar market structure dulu. Harus belajar market structure, harus belajar tren. Kenapa? Karena kita bisa tahu
kita ini bakal jadi buyer atau seller ke depannya, atau kita libur dulu tradingnya. Nah teman-teman, jadi itu ya untuk video kali ini tentang market structure teman-teman. Kalau ada yang bingung bisa chat aja di kolom komentar teman-teman. Dan jika ingin join ke komunitas bisa langsung aja ke deskripsi video, langsung klik aja, ntar kita arahin ke komunitas kita teman-teman ya, untuk info lebih lanjut. Oke, untuk video kali ini semoga bermanfaat. See you next video. Thank you.